Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys dengan channel kita ya, untuk memberikan tambahan pengetahuan barangkali, khususnya barangkali untuk yang pemula ya. Kalau yang untuk profesional sudah karuan lah, udah pinter, tapi untuk pemula saja guys. Kelanjutan daripada penjelasan mengenai berbagai komponen ya, berbagai komponen di dalam kulkas satu pintu defrost ya. Jadi kita sudah sampaikan yang pertama mengenai kompresor, lalu yang kedua tentang kondensor ya. Yang ketiga ini guys, saat ini adalah mengenai filter guys. Filter ini guys, ini sangat penting di dalam proses teknik pendingin di kulkas satu pintu defrost ya. Akan tetapi filter ini guys, itu juga bukan hanya untuk kulkas satu pintu, kulkas dua pintu, cooler, freezer dan sebagainya tetap menggunakan filter gitu. Bedanya adalah filter ini adalah menurut fungsinya, dalam artian menurut perbedaan daripada yang isi dan yang kosong. Jadi di pasaran itu kadang ada filter yang kosong, ada filter yang isi. Pasti kalau kita belanja di toko spare part daripada pendingin, biasanya pedagang memberikan penawaran mau yang kosong apa yang isi, begitu guys. Jadi itu silahkan masing-masing teknisi ya, masing-masing montir punya kebiasaan atau keyakinan dalam menggunakan filter. Ini kebetulan yang ada di saya, yang saya sampaikan untuk sampel, untuk contoh ini filter kosong guys. Filter kosong dengan filter isi perbedaannya adalah, kalau filter isi biasanya bunyi guys, bunyi karena dia punya saringan itu double ya, beberapa di dalamnya itu ada saringan yang double, yang menetap dan yang bergerak. Filter fungsinya jelas, namanya filter fungsinya pasti buat saringan lah ya, buat penyaring ya, penyaring kalau ada kotoran yang terbawa dari kompresor guys. Karena setelah dari kondensor, maka sebelum masuk ke kapiler, pipa kapiler, nanti insya Allah sehabis video ini kita bahas mengenai kapiler, yaitu part keempatnya ya, kelanjutannya. Kadang-kadang dari kompresor itu karena pressure ya, tendangan atau semburan istilahnya, dalam menekan refrigeran atau freon begitu kuat, kadang ada yang namanya gram ya, gram-gram daripada piston yang ada di dalam mesin itu, mungkin karena piston kerjanya kan kadang-kadang terkikis, ada gram ya, ada gram, kadang-kadang terbawalah. Filter inilah yang akan menjaga daripada pipa kapiler itu. Sebab pipa kapiler itu, maaf ngomong, gede lubangnya guys, satu jarum pentul guys. Satu jarum pentul itu lubang daripada pipa kapiler ukuran 0,26 untuk kulkas satu pintu. Makanya apa? Makanya sangat penting sekali peranan filter ini di dalam kulkas satu pintu defrost itu. Ya guys ya. Jadi kalau misalnya contoh, misalnya ada kapiler filter yang lubangnya dua. Satu adalah untuk vakum guys, biasanya untuk pemvakuman, vakum manual ya guys ya. Biasanya teman-teman teknisi atau montir teknik pendingin yang tidak punya mesin vakum, biasanya dia pakai vakum manual, yaitu mesin dihidupkan,
yang dibuka hanya satu lubang ini yang nanti dikunci dengan tang jepit ya biasanya. Jadi kalau misalnya yang filter isi kebanyakan itu lubangnya satu guys, lubangnya satu. Tapi saya sarankan kalau filter yang isi harus atau wajib punya mesin vakum guys. Mesin vakum makin gede, contohnya 2 PK, maka kerjanya makin bagus. Artinya di dalam unit, di dalam sistem untuk jalannya perputaran refrigeran atau freon itu liquidnya benar-benar terhisap dengan bagus kalau mesin vakumnya gede. Jadi kalau misalnya tidak punya mesin vakum, maka filter kosong atau yang di ujungnya ada di sini satu, di sini ada lubang 2, saya sarankan kalau yang tidak punya mesin vakum, saya sarankan pakai filter kosong karena ujungnya 2. Syukur ada filter isi yang ujungnya ada 2, syukur. Pilihlah filter isi kalau ada ujungnya 2. Karena apa? Dia bisa untuk vakum manual begitu guys. Jadi peran serta daripada filter di mesin di kulkas satu pintu itu wajib, atau di kulkas manapun memang selalu wajib ada yang namanya filter. Sebab apa? Sebab untuk keamanan daripada pipa kapiler. Sebab pipa kapiler 0,26 lubangnya saja sebesar jarum pentul ini. Kalau lebih dari jarum pentul ini nggak masuk, nggak bakal bisa masuk. Itu. Nanti sehabis episode filter ini saya jelaskan mengenai kapiler. Jadi sekali lagi guys, pilihan filter atau akumulator istilahnya, ada juga yang menyebutnya akumulator, itu tinggal daripada insting atau seninya masing-masing teknisi. Hanya saja perbedaannya memiliki mesin vakum atau tidak. Nah, disitulah kebijakan dalam menentukan memilih filter. Ya guys ya, filter untuk kulkas satu pintu defrost. Saya kira penjelasan saya semoga bisa dipahami ya guys ya mengenai filter. Harganya tidak seberapa guys ini. Filter ini harganya kurang dari 10.000 lah, atau misalnya paling mahal 10.000. Jadi saya pikir teman-teman bisa stok cukup bagi yang tidak punya mesin vakum menggunakan filter kosong. Oke guys, bisa dipahami guys. Terima kasih guys atas perhatiannya. Insya Allah kita ketemu lagi pada part berikutnya ya, tentang saya insya Allah tentang sambungannya yaitu ke pipa kapiler. Semoga ini bermanfaat dan mohon maaf bila mana ada kekurangan dalam penjelasan ini. Untuk rekan-rekan yang pemula ya, kalau untuk rekan-rekan yang profesional sudah karuan, mestinya lebih bijak dalam memilih filter, istilahnya filter mesin kulkas satu pintu defrost ya. Terima kasih sekali lagi guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.